Nah, untuk itu dalam kesempatan kali ini saya akan menjelaskan secara praktis bagi calon investor yang ingin mendirikan perusahaan di Indonesia atau berinvestasi di Indonesia, hal-hal apa saja yang harus dipersiapkan. 네, 안녕하세요. 여기 법무법인 금성 인도네시아 센터 랜디라고 합니다. 네, 저번 편에 이어서 인도네시아 투자에 관련해서 오늘도 제가 그 얘기를 해볼 건데요. 오늘은 외국인 투자 기업 설립에 대해서 간략하게 제가 얘기를 해볼 건데요. 오늘도 저희 타리간 변호사님과 같이 여기 얘기를 해볼 건데 안녕하세요. Selamat siang. Selamat siang. Ya, jadi kita ketemu lagi pada kesempatan kali ini. Kita akan berbicara tentunya mengenai investasi di Indonesia. Pada kesempatan lalu kita sempat berbicara khususnya di bidang properti. Ya. Namun pada kesempatan kali ini saya ingin berbicara mengenai di praktikalnya secara khususnya untuk pembuatan PT atau perusahaan di Indonesia, khususnya untuk orang asing. Nah, kurang lebih seperti apa kira-kira gambarannya dan apakah prosesnya seperti apa? Mudah atau susah gitu ya? Mudah atau susahnya sekarang seperti apa di Indonesia? Mungkin bisa kita bicarakan pada kesempatan kali ini. Baik, terima kasih. Jadi seperti yang disampaikan di dalam 2 pertemuan sebelumnya, bahwa untuk berinvestasi di Indonesia itu harus melalui bentuk badan hukum. Ya. Jadi tidak bisa perorangan. Ya. Oleh karena itu pilihannya hanya satu. Kalau mau berinvestasi di Indonesia, harus mendirikan yang namanya PT PMA atau Foreign Investment Company. Ya, jadi PT itu limited liability. Nah, untuk itu dalam kesempatan kali ini saya akan menjelaskan secara praktis bagi calon investor yang ingin mendirikan perusahaan di Indonesia atau berinvestasi di Indonesia, hal-hal apa saja yang harus dipersiapkan. Ya. Nah, sebagai informasi bahwa mulai tahun yang lalu, itu pemerintah mengesahkan namanya Undang-Undang Job Creation, atau lebih dikenal dengan Omnibus Law. Nah, jadi undang-undang ini memang dibuat sedemikian rupa supaya memudahkan proses investasi di Indonesia. Kenapa? Karena undang-undang ini itu merevisi hampir lebih dari 70 undang-undang hanya dalam satu undang-undang. Nah, jadi selama ini ada banyak undang-undang yang tidak sinkron, sehingga justru menghambat proses investasi di Indonesia. Nah, oleh karena itu dengan adanya undang-undang yang baru, khusus untuk job creation ini, maka proses investasi di Indonesia lebih mudah. Nah, ini seperti apa? Nah, itu saya akan menjelaskan. Jadi, ada 2 hal yang penting di dalam perubahan undang-undang job creation ini. Pertama, sekarang sistemnya itu dikenal dengan positive investment list. Nah, kalau dulu negative investment list. Bedanya adalah, kalau dulu investor itu harus melihat mana bidang-bidang yang bisa dimasukin. Ya. Oh, yang mana yang terbuka, mana yang tidak terbuka. Jadi harus dilihat listnya banyak. Yeah. Nah, sekarang itu sebaliknya. Jadi pada prinsipnya semua bidang itu bisa dimasuki kecuali yang memang disyaratkan atau memang tidak diperbolehkan. Nah, jadi dibalik konsepnya. Yeah. Artinya orang tidak perlu melihat satu persatu listnya, tapi hanya lebih singkat mana yang nggak boleh. Nah, kalau nggak ditulis di dalam list itu berarti boleh. Nah, jadi kalau nggak ada di dalam list itu berarti boleh. Nah, kalau dulu harus dicari di dalam list itu mana yang boleh, mana yang boleh, mana yang tidak. Dibalik. Nah, jadi kalau nggak ada dalam list, boleh aja. Nah, boleh 100% gitu ya. Tetapi kalau ada di dalam list, berarti harus diperhatikan. Nah, konsepnya dibalik seperti itu sehingga lebih memudahkan. Nah, kemudian kalau dulu itu semua bidang usaha itu tidak dikategorikan berdasarkan risikonya. Artinya perizinan yang harus dipenuhi ketika masuk ke Indonesia itu hampir sama, apakah mau besar, kecil, menengah, ya,
apakah berisiko atau nggak berisiko, maka perizinan yang dibutuhkan itu sama. Iya. Nah, padahal kan ada misalnya usaha-usaha yang misalnya dia jasa konsultasi. Kenapa dia harus disyaratkan misalnya untuk izin AMDAL lingkungan, ya? Nah, padahal kan nggak perlu. Apa hubungannya antara konsultasi dengan masalah AMDAL ya? Untuk izin apa namanya asesmen lingkungan gitu ya. Nah, seperti itu. Nah, justru dengan yang sekarang ini pemerintah mengkategorikan bidang usaha tersebut dikaitkan dengan perizinannya. Ya. Kalau dia misalnya kategorinya tidak beresiko, seperti yang tadi sampaikan, misalnya hanya untuk konsultasi atau bidang katakanlah jasa, ya. Maka kalau dia beresiko kecil, maka dia hanya cukup sudah mempunyai namanya NIB, maka sudah bisa berusaha, sudah bisa memulai langsung operasional. Nah, kalau misalnya dia di kategorinya lebih beresiko, katakanlah menengah kecil, maka selain NIB, dia butuh lagi yang namanya sertifikat standar. Ada tambahan. Ya. Kemudian kalau dia menengah atau justru menengah tinggi atau beresiko, maka persyaratan yang diminta itu lebih banyak. Nah, itu lebih fair kan. Ya, kenapa? Karena disesuaikan dengan tingkat risikonya. Nah, semakin dia tidak beresiko, maka semakin dipermudah. Nah, itu dia sebenarnya dari sisi kemudahan. Nah, jadi bagaimana kalau misalnya investor mau ke Indonesia gitu ya? Nah, pertama PT di Indonesia itu atau PMA itu mensyaratkan 2 pemegang saham minimal. 2 pemegang saham. Ya, jadi nggak boleh 1 orang saja. Nah, komposisinya berapa persentasenya? Apakah 99 hanya 1%? Nggak masalah, tidak harus 40-50. Yang penting 2 pemegang saham. Kenapa? Karena konsep PT itu adalah persekutuan modal yang dibuat berdasarkan perjanjian. Nah, kalau sendiri ya kan nggak boleh bikin perjanjian sendiri. Jadi harus ada pihak di sana. Ada lainnya. Jadi para pemegang saham ini pendiri membuat kesepakatan, perjanjian dalam bentuk akta nantinya ya untuk mendirikan perusahaan tersebut. Nah, kemudian selain pemegang saham tua, maka ketentuan yang baru mensyaratkan minimal modal ditempatkan. Nah, jadi di Indonesia ada 3 kategori modal. Namanya modal dasar, modal ditempatkan, sama modal di store. Nah, jadi modal dasar itu adalah modal yang dari awal memang perusahaan itu ingin menempatkan seberapa banyak nanti modal akan dibuat. Nah, bisa saja awalnya mereka mengeluarkan 100, membuat modal dasar 100, ya, itu dalam perencanaannya. Tetapi pada waktu memulai, mungkin hanya 50 saja dulu yang dikeluarkan sahamnya. Nah, kemudian kalau cuma 50%, maka yang disetorkan pun kan hanya cuma 50%. Gitu. Modal dasarnya itu ya artinya suatu waktu nanti perusahaan itu bisa menambah modal yang di store. Sekarang belum di store, tapi yang di store hanya 50% misalnya. Ya. Nah, menurut ketentuan yang baru bahwa modal yang di store itu, ya, yang dipakai nanti untuk operasional perusahaan itu minimal 10 miliar rupiah. Nah, kira-kira di won itu mungkin sekitar 850.000 ya, 800.000 atau 450 juta won. 850 juta won, 850 juta won mungkin kurang lebih sama yang perlu di store. Nah, itu ya untuk itu. Kemudian yang ketiga yang perlu juga adalah menentukan bidang usaha. Jadi bidang usahanya itu harus lebih spesifik. Nanti akan dibantu karena ada klasifikasinya. Nah, klasifikasi itu akan ditentukan di bidang apa, ya, yang akan dimasuki. Kemudian pada waktu pendirian, maka pilihan bidang usaha itu nggak boleh banyak-banyak.
Nah, boleh aja banyak, tetapi itu berpengaruh nanti kepada jumlah modal yang disyaratkan. Oh, berbeda lagi. Berbeda lagi. Misalnya dia pilih, oke, saya mau masuk di bidang sektor katakanlah pertanian. Ya. Kemudian di sana ada subkategori lagi. Kemudian dia pilih bidang yang lain juga. Ya, tambah lagi, maka modal yang 10M itu nggak cukup, harus ditambah lagi modal 10M yang lagi untuk bidang yang lain. Itu jadi berpengaruh kepada jumlah bidang usaha yang dimasuki. Tapi umumnya sih memang perusahaan itu hanya bergerak di satu bidang. Tetapi ada juga perusahaan memang dari awal dia akan masuk ke berbagai bidang, maka mereka harus siap-siap jumlah modalnya juga disesuaikan. Kemudian yang penting yang praktis juga perusahaan harus menyiapkan nama ya. Iya, namanya yang paling penting. Nama juga. Kenapa? Karena pada waktu pendirian perusahaan nama sulit juga menemukan karena banyak yang sama, yang mirip. Nah, jadi harus diajukan dulu apakah bisa diterima atau tidak. Oleh karena itu nama juga penting. Nah, minimal biasanya itu 3 suku kata. Ya. Kemudian satu kata itu minimal tidak boleh kurang dari 2 huruf. Ya, seperti itu juga ada di dalam prakteknya. Kemudian yang berikutnya yang perlu dipersiapkan adalah manajemennya. Nah, manajemen di sini ada 2 macam, yaitu direksi dan komisaris. Ya, di Undang-Undang Perseroan itu mensyaratkan minimal 1 direksi, ya, kemudian 1 komisaris. Nah, di dalam praktek, kalau misalnya perusahaan itu hanya terdiri dari 2 pemegang saham, maka 1 orang menjadi direksi, 1 orang menjadi komisaris. Nah, tentang direksi dan komisaris ini kurang lebih sama. Agak ada kesamaan tetapi ada perbedaan juga dengan konsep di Korea. Nah, mungkin di kesempatan yang lain nanti kita bisa menjelaskan perbedaan antara sistem manajemen direksi dan komisaris di Korea. Di Korea ada Depyoisa, ya, ada Kamsa, Sanesa. Nah, itu agak sedikit berbeda ya dengan konsep di Indonesia. Nah, jadi kalau itu sudah terpenuhi, tadi yang prinsip-prinsip tadi, maka sebenarnya proses untuk mendirikan perusahaan di Indonesia itu gampang. Ya. Kenapa? Karena pemegang saham tadi, pendiri, ya, nanti akan berurusan dengan notaris untuk proses pendiriannya. Nah, setelah itu nanti mengajukan ke Kementerian Hukum dan HAM. Begitu sudah mendapatkan status sebagai badan hukum, maka dia mengajukan ke BKPM dengan sistem OSS. Ya, jadi online single submission. Jadi artinya proses pengajuan untuk perizinan nomor induk berusahanya tadi itu di dalam sebuah sistem yang tunggal. Jadi untuk proses perizinan yang lain pun nanti sebenarnya bisa dilakukan dengan sistem OSS tersebut. Jadi kalau berdasarkan pengalaman kita, kalau semuanya sudah lengkap, sebenarnya hanya hitungan beberapa hari sudah selesai. Jadi dengan kata lain sebenarnya sekarang proses pendirian sangat simpel di Indonesia. Oleh karena itu tidak terlalu kompleks. Ya. Nah, justru fungsi kita sebagai legal advisor itu bukan hanya membantu di proses administrasinya saja, karena sebenarnya administrasi itu sudah terstruktur ya. Nah, tetapi justru peran kita adalah memberi advice ketika sebelum memulai masuk ke Indonesia dengan memberikan informasi atau hal-hal yang terkait dengan persiapan dan konsekuensi dari pendirian suatu PT, kemudian bagaimana memenuhi legal compliance. Mempersiapkan sebelumnya. Nah, kalau prosesnya sendiri, saya kira tidak sulit. Mungkin itu yang bisa disampaikan hari ini. 네, 오케이. 네, 그래서 오늘은 저희가 간단하게 인도네시아에서 외국인 투자 설립하는 거를 어떻게 하는지 저희가 변호사님께서 이렇게 설명을 해주셨는데요. 만약에 문의나 질문 사항 있으시면은 저희한테 메일로 문의해 주시면 되시고요. 그리고 다음 편에도 저희가 인도네시아 투자에 관련해서 더 깊게 이제 변호사님이랑 같이 얘기를 해볼 건데요.
그래서 다음 편에서도 네, 많은 시청 부탁드리겠습니다. 네, 고맙습니다. 예, 감사합니다.